Halo teman-teman, serial video penulisan akademik kali ini masih membahas tentang visualisasi data. Video ini merupakan bagian kedua yang khusus membahas tentang tabel. Sekedar mengingatkan, tabel berfungsi untuk mendisplay data statistik. Cara mendeskripsikannya, teman-teman bisa mengikuti format dan cara umum berikut ini. Secara umum, formatnya itu komponennya ada 3. Pengantar, tajuk utama atau ringkasan umum, dan yang terakhir penjelasan detail. Isinya apa saja? Di bagian pengantar, teman-teman mendeskripsikan bentuk visualisasi data dan judulnya yang menggambarkan isi datanya itu apa. Yang kedua, tajuk utama atau ringkasan umum berisi deskripsi data yang paling mencolok tanpa menyebutkan angkanya terlebih dahulu. Baru kemudian di bagian ketiga, di bagian penjelasan detail, teman-teman mendeskripsikan data secara lebih detail dengan menyebutkan angkanya sekaligus membuat persamaan dan atau perbandingan yang relevan. Berapa jumlah kalimat yang dibutuhkan tidak perlu panjang-panjang, ini hanya dalam satu paragraf yang isinya kurang lebih 9 kalimat. 1 kalimat pengantar, 2 kalimat tajuk utama, 6 kalimat penjelasan detail. Jadi teman-teman, yang sering dilakukan sembarangan, yang biasa ditemukan dalam artikel jurnal, penulis mendeskripsikan data seperti mengabsen siswa di dalam kelas. Padahal tidak seperti itu caranya. Nah, silahkan lihat kembali, dicermatin. Caranya, yaitu yang pertama, deskripsikan dulu bentuknya dan isi datanya apa. Baru berikan tajuk utama. Nah, tajuk utama ini sangat penting karena menggiring pembaca untuk lebih detail membaca deskripsinya. Perlu diingat, pada tajuk utama tidak perlu untuk menyebutkan angkanya terlebih dahulu, hanya sebutkan gambaran umumnya. Nah, baru di penjelasan detail teman-teman bisa menyebutkan secara terperinci, tapi bukan berarti mendeskripsikan satu persatu, karena teman-teman menyebutkannya itu berdasarkan persamaan dan atau perbandingan yang relevan. Daripada terlalu panjang, mari kita lihat contohnya seperti ini. Tabel 1 berisi tentang profil sekolah di Pulau Pongo dan Celagen dari salah satu artikel yang saya tulis dan sudah publis di jurnal Sinta, terindeks Sinta 3. Nah, di sana ada 5 sekolah, 1 SMA, 1 SMP, dan 3 SD dengan penjelasan detail meliputi pendirian, status, jadwal, hari masuk, dan lokasinya. Nah, coba sebelum melihat contoh yang saya sudah siapkan setelah satu slide ini, kira-kira bagaimana teman-teman mau mendeskripsikan datanya. Ingat, jangan seperti mengabsen siswa di dalam kelas. Jadi tidak menyebutkan seperti ini, misalkan SMA 1 berdiri 2008, statusnya negeri, jadwalnya pagi, masuk sekolahnya 5 hari, lokasinya di Pongo. SMP 1 berdirinya tahun sekian, statusnya ini, lokasinya di mana, sampai SD 3 berulang terus seperti itu. Tidak. Teman-teman penasaran? Silahkan teman-teman bisa dicermati. Ini contohnya sudah saya sesuaikan warnanya dengan
format yang sebelumnya sudah kita bahas tadi. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Sudah selesai belum bacanya teman-teman? Saya kira sudah ya. Teman-teman masih ingat warna biru itu pengantar, warna merah tajuk utama, warna hijau adalah detailnya. Nah, pengantarnya cukup satu kalimat. Tabel 1 menunjukkan ringkasan profil sekolah yang ada di Pulau Pongok dan Celagen. Nah, menyebutkan tabelnya tabel berapa? Tabel 1. Isinya atau judulnya apa? Yaitu sekolah di Pulau Pongok dan Celagen. Tajuk utamanya, kalau tadi saya sebutkan maksimal 2 kalimat, di sini cukup hanya 1 kalimat karena datanya sangat sederhana. Jadi tajuk utamanya tanpa menyebutkan banyak detail, hanya menyebutkan hampir semua sekolah didirikan sebelum tahun 2000. Nah, ini dia. Tajuk utama menunjukkan data secara umum itu seperti apa. Nah, baru dilanjutkan dengan detailnya. Sekolah yang pertama didirikan itu sekolah apa? Kemudian yang kedua, ketiga, dan lokasinya di mana? Kemudian detail-detail lainnya teman-teman bisa sebutkan di sini. Lokasinya tidak perlu disebutkan satu persatu sekolah A di lokasi ini, sekolah B di lokasi ini. Tidak. Bisa dilihat contohnya, saya menyebutkan hanya perlu 1 kalimat. Hampir semua sekolah berada di Pulau Pongok dan hanya 1 sekolah yang berada di Pulau Celagen. Nah, masih ingat tadi, dalam penjelasan detail, teman-teman harus bisa menemukan persamaan dan atau perbandingan. Nah, di sini saya memberikan persamaannya dan perbandingannya. Persamaannya, ya, hampir semua sekolah sama-sama di Pongok. Perbandingannya, ada 1 sekolah yang berada di luar Pongok atau di pulau sebelah, yaitu Pulau Selagen. Semoga video singkat ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman. Sampai bertemu di serial video penulisan akademik yang membahas tentang data visualization dengan pembahasan khusus visualisasi data jenis lainnya. Terima kasih.